العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjut kembali kajian kitab Ad-Durrah Al-Qudainiyah Syarah Al-Jawahir Al-Adiniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudainiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Baik, kita baik, masuk ke kaidah selanjutnya. Al-Qaidatu Al-Hadiyatu Ashrun. Kaidah ke-21. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. Ya, kaidah yang ke-21 yaitu suatu perkara, ya, maka ala khilafil asli, suatu perkara yang menyelisihi hukum asal, ya, la yuqasu alaihi, maka tidak dikiaskan, tidak dianalogikan, tidak bisa dijadikan dasar untuk permasalahan lain, dikiaskan atau dianalogikan ke permasalahan tersebut, ya. Maka eh, kan gini, yang namanya al aslu itu bisa menjadi pegangannya, ya, menjadi pegangan, dan dia yang menjadi acuan dalam menganalogikan suatu perkara atau mengkiaskan suatu perkara. Maka ketika ada hukum yang bertentangan dengan hukum asal ini, nah hukum yang bertentangan ini tidak bisa dijadikan sandaran atau dijadi kiaskan, permasalahan itu dikiaskan ke permasalahan yang menyelisih hukum asal ini. Ya, di maka ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Ya, baik. Ma'na al-qaidah. Ya, arti dari kaidah ini taqaddama anna rukhasa tathbutu ala khilafil asli. Nah, bahwa kita sudah bahas bahwa keringanan di dalam syariat itu dia ditetapkan berdasarkan menyelisih hukum asal. Ya, hukum asalnya itu menyempurnakan sholat, tapi mendapatkan rukhsah untuk meringkas menjadi dua atau qasar. Lidalil, karena ada dalil yang menyatakan hal tersebut, ya, lidalilin. Wafiha, dan di dalam keringanan tersebut taisirun minallah, ya, ada suatu bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, taisirun minallah taala 'alal ibad, ya, bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Wal aslu, dan hukum asalnya adalah ada muha, tidak ada keringanan tersebut, ya, ya, hukum asalnya itu azimah, itu tidak ada keringanan tersebut, ya. Kalau menyempurnakan sholat berarti menyempurnakan empat rakaat, tidak ada dua rakaat, ya. Tapi Allah mensyariatkan qasar, ya, untuk kemudahan bagi kita di kondisi-kondisi tertentu. Walamma kana al-amru kadzalik, dan ketika perkara seperti itu, nah, fa innahu la yutawassa'u fiha, fa innahu la yutawassa'u fiha, maka perkara tersebut itu tidak diperluas, ya, ya. Jadi perkara tersebut itu tidak diperluas, ya. Jadi, ya, ar-rukhasu la yuqasu 'alaiha, atau ar-rukhasu la yutawassa'u 'alaiha, bahwa keringanan itu tidak diperluas, dia hanya sekedar itu saja, ya, sekedar itu saja, eh, dan tidak diperluas. Misalkan eh, rukhsah mengqashar sholat itu kan karena
adanya safar. Nah, kenapa safar itu diberikan rukhsah? Karena adanya masyaqqah, ya. Karena adanya masyaqqah atau kesulitan di dalam safar. Nah, apakah bisa kita jadikan ini sebagai satu hukum asal sehingga ketika kita menemukan suatu perkara lain yang sama hikmahnya, yang sama ya hikmahnya tadi, ya sama-sama ada masyaqqah misalkan, sehingga kita samakan hukumnya, yaitu ketika kita misalkan dalam kondisi yang sulit, ya masyaqqah, apakah kita boleh meringkas sholat sebagaimana ketika kita safar. Nah, kalau berdasarkan hukum ini, ya berdasarkan kaidah ini, maka kita tidak boleh bahwa rukhsah itu tidak boleh diperluas. Ya, dia sesuai dengan dalil yang adanya saja. Ya, dia sesuai dengan dalil karena rukhsah ini dia menyelisih hukum asal sehingga tidak diperluas. Ya, sehingga tidak diperluas dan tidak dikiaskan. Contoh misalkan sakit, ya, karena sakit itu tidak ada dalil bolehnya meruh bolehnya mengqasar, ya mengqasar sholat, maka kita tidak bisa mengqasar sholat ketika sakit, padahal di situ ada nilai yang sama dengan safar, yaitu sama-sama adanya masyaqqah. Nah, tapi karena tidak adanya dalil terkait dengan mengqasar sholat ketika sakit, maka kita tidak bisa mengkiaskan qasar sholat ketika sakit ini dengan qasar sholat ketika ya, safar, ya, karena qasar sholat ketika safar ini dia ada dalilnya, ya dalil, sedangkan qasar sholat ketika sakit itu tidak ada dalilnya, dan kias tidak bisa bermain di sini. Kenapa? Karena yang menjadi acuan ini adalah perkara yang sudah diberikan keringanan, bukan perkara yang dari hukum asal. Nah, sehingga karena perkara yang diberikan keringanan ini tidak bisa dikiaskan dan tidak bisa diperluas. Ya. Cukup di situ saja. Ya. La fa innahu la yutawassa'u fiha wa la yutajawazu biha mawdi'uha alladhi waradat fihi. Dan tidak bisa dia melewati batas tempat yang sudah ada di situ. Ya kan? Tadi tempatnya adalah eh, qasar ketika safar atau ketika safar saja. Ya. Maka di luar safar itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan. Walaupun dia memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama masyaqqah. Ya. Khosatan idza kanat illatur rukhsati ghaira ma'qutil ma'na. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan ilat keringanan tersebut itu tidak bisa dinalar, ya, tidak bisa dinalar. Nah, em, ada khilaf ini. Tapi kalau ini kan kaidah yang rajih di dalam mazhab Syafi'i, tapi memang ada khilaf sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, ya. Nah, ikhtalafa qaulu Syafi'i, berbeda pendapat nukilan pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Ikhtalafa qaulu Syafi'i, berbeda pendapat nukilan, mana nih nukilan yang rajih, mana nukilan yang terakhir dari nukilan Imam Syafi'i. Fi itsbati rukhsi bil qiyas, dalam menetapkan rukhsah dengan qiyas, ya. Sini ada dua pendapat, ya. Dikatakan di sini masalah qala fil mahsul, berkata Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mahsul, apa? Madhabu Syafi'i jawazul qiyas fi rukhasi, bahwa madhabnya Imam Syafi'i itu bolehnya qiyas dalam perkara rukhsah. Kemudian walaysa kadzalik, walaysa kadzalik, akan tapi bukan seperti itu nukilan yang sebenarnya, kata Imam Ar-Razi juga. Faqad nassa Syafi'i fil Buwaiti
alam tina'il qiyas, bahwa Imam Syafi'i telah menetapkan fil Buwaiti, ya, di kitabnya, ya, karangan muridnya, yaitu karangan Imam Al-Buwaiti, alam tina'i al-qiyas, ya, eh, bahwa tidak boleh qiyas dalam rukhsah. Faqala fi awailihi la yuta'adda birrukhsi mawadhi'uha, bahwa tidaklah dapat melewati dengan rukhsah itu tempat-tempat rukhsah itu sendiri. Fayahtamilu anna li Syafi'i qawlaini fil mas'alah wa yahtamilu annahu yufassil فيمنع القياس حيث لا يظهر للرخصة معنى ويجيزه حيث يظهر معنى يقاس به، وهذا ما أشار إليه العلامة أبو بكر الحصني في قواعد حيث قال ما قد قطع عن الأصول المميزة ولكنه معقول المقنى فأكثر أصحابنا على جواز القياس عليه. Kan tetapi, ya, ada dua kemungkinan, bisa jadi memang ada dua pendapat, ya, atau bisa jadi di situ ada perincian, ya, ada perincian bahwa Imam Syafi'i melarang kias ketika ilatnya tidak jelas, ya, ketika sebabnya tidak jelas. Kan tapi kalau sebabnya jelas, maka diperbolehkan kias, ya. Baik. Ala kulli hal ini kaidah, ya. Bisa jadi nanti penerapannya itu beda-beda. Bisa jadi di sini diisbat, bisa jadi di permasalahan itu tidak diisbat, tidak ditetapkan dengan kias. Ya. Baik, dalilul qaidah. Nah, dalil atas kaidah ini, wa dalilu hadhil qaidah al-istishab. Bahwa dalil kaidah ini adalah apa? Al-istishab, yaitu mengambil hukum asal. Al-istishabul asli, ya, mengambil hukum asal. Ketika tidak ada dalil, ya, ketika tidak ada dalil, ketiadaan dalil ini maka kembali ke hukum hukum asalnya. Misalkan kalau dalam perkara muamalat karena tidak adanya dalil yang jelas untuk menetapkan perkara tersebut, maka kembali ke hukum asal bahwa al aslu fil asya'i al ibahah, bahwa hukum segala sesuatu itu, hukum asal segala sesuatu itu apa? Diperbolehkan. Wajhu dzalika, dan apa namanya? Poinnya adalah anna rukhsa khilaful asli, bahwa rukhsah adalah hukum yang menyelisih hukum asal. Kama lam tarid fihi rukhsatu yastashibu fihi atau yustashabu fihi hukmul asli. Maka ketika tidak adanya rukhsah di dalam perkara tersebut, tidak ada dalil yang secara jelas menunjukkan rukhsah di dalam perkara tersebut, yustashabu fihi hukmul asli, maka ditariklah hukum asal, ya, tidak untuk perkara tersebut, maka ditariklah hukum asal untuk perkara tersebut. Bikhilafi ma waradat fihi rukhsah. Yang berbeda dengan perkara yang memang ada dalil rukhsah di sana, ya. Baik, kita langsung saja ke kaidah, ya. Min tatbiqatil qaidah. Nah, dari em, aplikasi dari, ya, kaidah ini. La yakfi al-iqtisaru fil mashi ala asfalil khuf qiyasan ala al-iktifai bi mashi ba'di a'la al-madhhab. لأنه لم يثبت الاقتصار عليه بخلاف الاكتفاء بمسح بعض أعلاه فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة. Nah, tidaklah cukup apa mencukupkan membasuh di bawah khuf atau sepatu, kan boleh, ya. Bahwa membasuh khuf itu kan rukhsah dari apa, mengusap kaki, kan, yang hasil, ya, afan, membasuh kaki itu kan hukum asalnya, ya, hukum asalnya adalah wajib membasuh kaki. Nah, tapi diberikan rukhsah, ya, bahwa boleh kita mengusap khuf atau sepatu, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, dalil dalil menunjukkan kerusuhan ini apa? Yaitu dalilnya, apa,
tata caranya adalah mengusap bagian atas khuf, bukan bagian bawah. Nah, kalau hanya mengusap bagian atas itu sudah sah, ya. Kalau diusap semua, ya diusap semua, atas, samping, bawah, nah itu lebih sah lagi asalkan atasnya diusap. Nah, sekarang bisa nggak kita hanya mengusap bagian bawah saja, sedangkan bagian atasnya itu tidak diusap? Nah, karena dalil kerusuhan ini menunjukkan bahwa yang sah adalah mengusap bagian atas, maka ketika dia hanya mengusap bagian bawah saja tanpa bagian atas itu tidak sah. Karena kenapa? Karena tidak bisa kias di sini. Walaupun sama-sama bagian sepatu, ya, baik atas ataupun bawah, kan tetapi dalil hanya menunjukkan bahwa yang sah adalah ketika diusap atasnya. Adapun ketika dia mengusap bawahnya saja, nah itu tidak ada dalil di sini dan tidak bisa dikiaskan ke sini. Sebagaimana kaidah ini, ya, bahwa maka ala khilafil asli fala yuqasu alaihi. Karena ini bertentangan dengan hukum asal, maka tidak dikiaskan. Ya, karena mengusap khuf ini perkara apa? Perkara rukhsah, ya, menyelisih hukum asal, maka tidak dapat dikiaskan, ya. Kiasan ala, oke, maka di sini disebutkan layak fil iktisaru fil masyi ala asfalil khuf, tidaklah cukup dia hanya menyukupkan diri untuk membasuh, atau bukan basuh, mengusap, ya, bagian bawah khuf dengan mengkiaskan mencukupkan diri dengan mengusap sebagian bagian atas dari khuf tersebut menurut mazhab. Enggak, ini tidak bisa dibenarkan. Makanya layak fi. Menurut mazhab Syafi'i itu layak fi, tidaklah cukup atau tidaklah sah, ya, dia hanya mengusap bagian bawah khuf saja tanpa bagian atas. Li'annahu lam yathbutul ikhtisaru alaihi, karena tidaklah ada dalil yang menunjukkan bahwa sah dengan hanya mencukupkan mengusap bagian bawah khuf misalnya. Bi khilafil iktifa bimasi ba'di a'lah. Nah, berbeda dengan mengusap sebagian atas khuf, ya. Kalau itu memang ada dalilnya sehingga sah, ya. Fayaktasiru alaihi wuqufan ala mahallir rukhsah. Maka kita hanya mencukupkan pada dalil itu, pada hukum tersebut, ya. Wuqufan ala mahallir rukhsah, ya, kita hanya berpaku pada tempat yang menjadi rukhsah, keringanan, ya. Maka kalau di luar itu kita tidak mengkiaskan, ya. Baik, contoh yang kedua. Masalatul qasri marhalatan. Faman qasada mawdi'an ala marhalatin biniyati alla yuqima fihi bal yarji'u falaysa lahul qasru dhahiban wala aiban wa inalathu masyaqqatu marhalataini mutawaliyatain li'annahu la yusamma safaran tawilan wal ghalibu fi rukhasi alittiba'u, ya, bahwa kita boleh mengqasar salat itu ketika jaraknya sudah dua marhalah, ya, dua marhalah kalau kita konversikan itu sekitar 80 kilometer, ya, 80-an kilometer. Ada khilaf di situ di antara ulama setempat. Tapi intinya dua marhalah, ya, 80-an kilometer. Faman qasada mawdi'an ala marhalatin, maka kalau misalkan ada orang yang menuju satu tempat ala marhalah, tapi hanya cuma satu marhalah, artinya cuma misalkan 40 kilometer, ya, atau kurang dari 80 kilometer, biniyati alla yuqima fihi, dan dia tidak dapat, dia niat tidak akan menetap di situ, dia perjalanan, ya, sekitar misalkan 50 kilometer, 60 kilometer, dia tidak menetap, dia bakal pulang lagi, berangkat 60, pulang 60, kalau di total kan berarti 120, ya kan, 120 kilometer, ini melebihi daripada jarak qasar, ya. Tapi apakah di sini dia boleh qasar? Maka di sini dikatakan falaisa lahul qasru dzahiban wala aiban, ya, maka dia tidak boleh melakukan qasar baik ketika berangkat ataupun ketika dia pulang, ya, walaupun tadi jarak pergi dan pulangnya ini melebihi 80 kilometer. Kenapa? Karena yang
hitung adalah jarak antara tempat dia dengan tempat tujuan, ya. Ini yang dihitung ini saja. Tempat dia dengan tempat tujuan itu 80 kilometer atau lebih, ya. 80 kilometer atau lebih. Kalau 80 kilometernya ini baru terpenuhi pergi dan pulang, ini tidak tidak termasuk itu, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh qasar. Ya, yang boleh qasar adalah jarak tempuh, ya, jarak tempuh antara tempat dia dengan tempat tujuan itu 80 kilometer. Perginya saja tanpa pulang, ya. Nah, kalau baru di baru apa namanya baru dapat di atas 80 kilometer, kalau misalkan digabungkan adalah pergi dan pulang, ya itu tidak bisa, ya, karena di sini tidak bisa dikiaskan, ya, di sini tidak bisa dikiaskan, ya, maka dia hanya sesuai dengan dalil, ya. Kebetulan dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i yaitu menentukan bahwa bolehnya qasar itu ketika sudah melewati dua marhalah atau 80 kilometer atau lebih, ya. Wa innalathu masyaqqatu marhalataini mutawaliyataini. Walaupun ketika pergi dan pulang karena dia nggak sempat, karena memang dia niat tidak bersinggah di situ, pergi langsung pulang saja, walaupun di situ ada kepayahan, kesulitan, nah, tetap tidak dianggap, ya. Wa innalathu masyaqqatu marhalataini mutawaliyataini. Li'annahu la yusamma safaran tawilan, karena apa yang dia lakukan itu perjalanan, jarak tempuh antara tempat dia dengan eh, tempat tujuan itu, ini tidak dikatakan sebagai apa? Safar towil, perjalanan yang panjang. Wal ghalibu fi rukhsati al-ittiba, dan kebanyakan hukum rukhsah itu apa? Kita mengikuti dalil, sesuai dengan dalil, plek ya gitu, dengan dalil. Baik, al-ittiba mengikuti dalil, tidak dikias. Baik, kemudian yang ketiga, as-salatu tahrumu indal istiwa'i illa yaumal jumu'ati li haditsin fihi wala taltahiqu bi baqiyatu awqatin nahi yaumal jumu'ati bi waqtil istiwa'i lianna rukhsata qad waradat fihi khasatan fala yulhaqu bihi ghairu ghairuhu. As-salatu tahrumu indal istiwa, bahwa salat itu haram dilakukan ketika matahari sejajar posisinya dengan kita, ketika kita misalkan keluar, ya, siang-siang, matahari sejajar dengan kita, ya, itu namanya istiwa, ya. Sejajar, ya, sejajar, tidak ada bayangan, ya. Ketika sejajar itu waktu haram untuk sholat sunnah, ya, haram untuk sholat sunnah di waktu tersebut. Illa yaumal jumu'ati, atau haram sholat yang tanpa adanya sebab, ya. Sebab mutaqaddim, ya, sebab yang dahulu, sebab yang duluan, ya. Atau mudahnya haram sholat sunnah lah. Walaupun lebih detailnya itu haram sholat yang ada tanpa sebab duluan, gitu, ya. Nah, itu sholatnya haram di waktu tersebut. Illa yaumal jum'ah, kecuali waktu Jum'at. Karena ada apa? Karena ada hadis. Ya, ada hadis di situ. Ini khusus, perkara khusus ini. Ya, kebolehannya sholat ketika matahari berada sejajar dengan kita. Kebolehan sholat sunnah ketika matahari sejajar dengan kita di hari Jumat. Nah, itu karena ada hadisnya. Wala taltahiqu baqiyatu awqatin nahi yaumal jum'ah. Nah, akan tetapi bukan berarti ketika di hari Jumat dan ketika matahari sejajar itu diperbolehkan sholat di situ, bukan berarti waktu-waktu larangan yang lainnya di hari Jumat tersebut boleh sholat sunnah di situ atau boleh sholat tanpa sebab di situ. Ya, misalkan pada sholat asar, bukan berarti mentang-mentang itu di hari Jumat kita boleh sholat, misalkan sholat istikharah, misalkan sholat mutlak di situ, tidak boleh, ya, karena
Ini tidak bisa dikiaskan. Yang ada dalilnya hanyalah ketika istiwa. Adapun waktu haram lainnya itu tetap menjadi haram, tidak bisa mendapatkan rukhsah di situ karena dikiaskan dengan eh, perkara yang tadi ketika istiwa. Ya. Wala taltahiqu baqiyatu awqatin nahyi yaumal jum'ah bi waqtil istiwa. Tidak bisa dikiaskan waktu-waktu waktu-waktu larangan yang lainnya ketika di hari Jumat dengan dikiaskan dengan apa? Dengan waktu sejajarnya matahari tadi dengan kita. Lianna rukhsata qad waradat fihi khassatan karena rukhsah di perkara tersebut itu memang ada dalilnya secara khusus. Fala yulhaq bihi ghairuh. Maka tidak dikaitkan, maka tidak diikut sertakan dengannya yang atau waktu lainnya. Ya. Baik, tentu dalam kaidah itu pasti ada pengecualian ya. وقد استثنى فقهاء الشافعية بعض الصور من القاعدة فتجوز المساقات في العنب مع أن النص ورد في النخل وقد نقل عن الشافعي أنه قاساه على النخل وهذه الصورة ونح ونحوها تكون استثناء بناء على أن الأصل عند الشافعي هو عدم القياس على الرخص مطلقا لكونها خلاف الأصل أما لو كان يقيس فيما ظهر فيه المعنى فهذه الصورة ليست استثناء. Oke, ada pengecualian yang dikecualikan oleh ulama mazhab Syafi'i, yaitu apa? Musaqah, ya, musaqah dalam apa? Musaqah untuk tumbuhan apa? Inab, ya, anggur, ya. Apa itu musaqah? Musaqah itu akad ya antara pemilik lahan atau pemilik ya pemilik tanaman, bukan pemilik lahan saja. Ya. Kalau pemilik lahan dengan yang menanamkan tanaman di situ namanya muzaraah. Tapi kalau pemilik tanaman dengan orang yang menyiram, ya, jadi ada pemilik ladang dengan tanamannya, dia berakad dengan orang yang menyirami, ya, menyirami tanaman tersebut. Ya, kalau di sini anggur ya, berarti ada pemilik pohonnya, pohon anggurnya, dan ada pekerja yang menyirami pohon tersebut. Ya, nah akadnya adalah akad musakoh, yaitu tadi eh, si pemilik lahan dan pohon beserta dengan tukang siram, ya, tukang siram. Nah, jadi yang akadnya itu bukan ijaroh, bukan dia memberikan upah. Akan tetapi apa? Akadnya adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil. Nanti ketika sudah panen, maka hasilnya ini dibagi ya berdasarkan persenan. Ya, berdasarkan persenan. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i secara umum eh, bahwa musaqat ini dia kan menyelisihi hukum asal. Ya, dia keringanan. Nah, dia tuh kan keringanan, ya. Dia ada keringanan tersendiri di pohon apa tapi pohon kurma, ya. Karena dalilnya itu di pohon kurma. An-nas sawarada fi nakhli bahwa dalil kebolehan musaqat ini adanya di pohon kurma, ya. Kalau pohon kurma maka boleh. Nah, pohon yang lain itu tidak boleh. Nah, tapi di sini di dalam mazhab Syafi'i, apa fuqaha mazhab Syafi'i membolehkan musaqat dalam ketika objek musaqatnya adalah pohon pohon inab, pohon anggur, ya. Nah, di sini kan berarti mengkiaskan antara perkara kurma dengan anggur gitu kan. Mereka mengkiaskan. Padahal di sini kalau kita memakai kaidah ini seharusnya tidak boleh dikiaskan. Artinya yang rukhsah itu cuma
musakot dalam pohon kurma saja, pohon anggur tidak bisa, gitu ya. Wa qad nuqila an Syafi'i annahu qasahu 'ala nakhli. Nah, karena telah dinukil dari Imam Syafi'i bahwa beliau mengkiaskan musakot dalam akad musakot dalam pohon kurma, ya, itu dengan musakot dalam pohon pohon apa? Pohon pohon alinaf itu kan pohon anggur, Afan, ya. Itu dikiaskan dengan pohon kurma, ya. Wa hadhihi surah wa nahuha, dan contoh ini dan yang lainnya ini merupakan pengecualian, ya. Pengecualian dari kaidah ini karena kenapa? Binaan ala annal asla inda Syafi'i huwa adamul qiyas, bahwa hukum asal menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh dikias dalam perkara rukhsah secara mutlak. Tapi ketika ditemukan dalam prakteknya ternyata Imam Syafi'i mengkiaskan dalam perkara rukhsah, sebagaimana dalam permasalahan ini bolehnya musakot dalam pohon anggur, berarti di sini beliau mengkecualikan. Mengkecualikan. Bisa jadi ada makna yang sama, ada ilat yang sama. Karena ada di pohon apa? Pohon kurmanya ini ada ilat ini, dan di pohon anggur ada ilat ini. Maka karena ilatnya sama, beliau membolehkan, gitu ya. Likauniha khilaful asli, karena perkara ini adalah bertentangan dengan hukum asal. Amalau kana yaqisu fi ma dhahara fihi al-ma'na fa hadhihi surah laysat istisnaan. Adapun kalau misalkan beliau mengkiaskan sesuatu yang ilatnya jelas, ilatnya sudah jelas, ya, ilatnya sudah jelas atau sebabnya sudah jelas atau maknanya sudah jelas, maka perkara ini bukan suatu pengecualian. Baik, jadi kesimpulannya bahwa di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengkiaskan dalam perkara rukhsah. Kalau rukhsah berarti sesuai dengan dalil saja, dan perkara yang tidak ada dalilnya itu tidak bisa dikiaskan ke rukhsah tersebut. Ya, tapi Kak, ada beberapa pengecualian tadi disebutkan oleh mu'alif bahwa bolehnya musakot dalam eh, objeknya itu pohon anggur ini dikiaskan ke musakot dalam pohon pohon kurma. Ya, ini bentuknya adalah pengecualian. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan baca hamdalah dan tulis. Alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok.